Shalom Sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Kembali lagi kita teman-teman untuk mencerdaskan para polemikus dan umat yang sering sekali membahas tentang kekristenan seenak udel mereka. Kalau mereka dibahas, mereka baperan. Dan kali ini kita harus memberikan sebuah sedikitlah perlawanan supaya mereka bisa berpikir dan lebih cerdas, supaya mereka tidak sibuk membahas agama orang. Bagaimana tampilnya apologetik ini teman-teman? Kita dengar dengan lengkap, jangan skip supaya semua informasi lengkap. Ini dia videonya teman-teman. Aisyah, apakah Quran dan hadis itu sama atau berbeda? Jadi kalau Quran itu kan perkataan Allah ya. Ya, ya. Allah dan perintahnya pasti di Quran. Ya. Kalau hadis itu kan ya sesuatu dan apapun yang mengenai Nabi Muhammadnya, ceritanya semua ada di hadis. Perintah, cerita, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu adanya di hadis. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi itu hanya berupa tafsiran atau penuntun. Penuntun sama tafsiran beda kan? Penuntun. Ya, penuntun aja kan? Iya, tapi memang kalau hadis itu kan jadi gini, hadis itu kan hadirnya hadis ya, adanya hadis itu kan kurang lebih ya 300 tahun setelah nabinya wafat. Jarak antara hadis dan Quran. Iya, pokoknya 300 tahun setelah nabinya wafat, kurang lebih ya, baru ada hadis dan itu menceritakan si A, si B, si C gitu. Tuh. Ini salah. Nah, terus ada yang nyerocos ya, bilang lai itu kalau saya boleh kasih pendapat, katanya penipu. Nah, tapi saya tidak kasih argumen. Saya pikir lai itu tidak penipu. Kalau toh ada yang tidak sesuai dengan terjemahan asli, yang kita pakai, yang kita sesuaikan yang terjemahan asli. Menurut Pak Host, kira-kira benar nggak itu? Ini Pak, yang menyatakan LAI penipu, yang menyatakan LAI salah terjemahan, mereka suruh bikin Alkitab. Saya bilang seperti itu Pak. Kalau ya, begitu, jelas. Kalau begitu, bapak-bapak ini kan orang-orang yang masuk dalam kategori ahli-ahli Alkitab, atau kalau di orang Kristen mungkin bapak ahli teologi ya kan gitu. Nah, bapak bikin Alkitab sendiri aja. Nah, saya bilang begitu. Bapak masuk di rumahnya si Billy. Ya betul kali, itu yang Billy itu ya. Ya betul Pak. Nggak berani Pak masuk ke sini mereka. Jadi begini Pak, dia kan menjelaskan mengenai esensi dari nubuat sampai Yesus dikorbankan. Itu kan mencurahkan darah. Saya bilang kalau berbicara darah itu kan tidak lepas dari kemanusiaan. Nah, dia bilang saya menghina dia. Saya bilang saya menfitnah, bukan menghina, menfitnah. Saya bilang saya mohon maaf, saya tidak menfitnah, tapi saya hanya mengikuti narasi dan penjelasan Bapak sesuai dengan ayat-ayat yang dikutip dan disampaikan ke saya. Boleh dong saya menanggapi. Menurut Bapak benar nggak itu? Benar, artinya begini Pak, kan udah jelas. Jika ada pengajaran Yesus, mereka nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu udah ajaran sesat. Udah jelas kok. Lalu ketika Yesus itu dia seperti apa? Makanya saya bilang muncul ini apa lagi? Kan ada dokter-dokter di situ Pak. Kebetulan kan ada muncul lagi dokter. Dokter apa sih? Mereka kan pakai saya. Jadi saya bilang, Host. ini Ya, host. Ya, apa? Minta turun dulu. Oke, Pak. Thank you, Pak ya. Salam kenal. Ya, sama-sama. Salam. Ya, salam. Gini, Pak Li, jangan pusing-pusing. Kita bicara iman, bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman Tuhan. Ayat ini sudah jelas ya. Bang Host, Ketika ada boleh tanya nggak? pemahaman, aduh, Abdul kan bilang di sini harus ada kuping, Abdul. Sulit ya. Kalau Ya sudah, turunkan saja saya, turunkan saja. Disuruh mendengar saja. Nggak ada kuping, udah dibilangin. Ya, Pak Li, apalagi yang mau ditanyakan lagi, Pak Li?
Hanya itu aja, karena Bapak kan sebagai host ya, tentunya pemilik Komal. Nah, Bapak pertahankan untuk pengajaran yang benar mengenai Tritunggal. Yang walaupun ini mungkin pandangan dangkal saya Bapak ya, yang walaupun dalam Alkitab itu tidak menuliskan Allah Tritunggal, tetapi ayat-ayat dalam Alkitab itu jelas ada Allah An. Oh, macet nih. Isma. Halo, halo, apa jaringanku yang macet lagi? Ya, yo, halo, ada nggak saya Kalena? Ada. Oh, berarti Pak Ali deh. Apa Kalau ada? macet kayaknya mau di ini apa di remote apa? Iya, saya kayaknya mau di itu Pak, mau di apa namanya istilahnya mau ditombak. Enggak. Iya, karena kan saya mungkin membuka ini, jadi kayaknya ada yang nggak setuju atau bagaimana? Saya nggak paham. Bapak Islam ya? Pak Le Islam ya? Kalau Ibu Islam atau Kristen? Aku Kristen. Ibu percaya Yesus? Iyalah. Ibu percaya bahwa ketika Ibu meninggalkan dunia ini, Ibu akan menerima kekekalan? Iya, pada hari kebangkitan nanti pasti aku akan dibangkitkan seperti Yesus Kristus dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Ibu percaya bahwa Yesus Kristus yang telah melepaskan dan membebaskan Ibu dari dosa? Yes, aku bangga punya Kristus. Amin. Kalau begitu, ya saya sama. Oh, Bapak Kristen juga. Aku kira dari tadi Muslim, Islam. Oh, enggak apa-apa. Itu kan pandangan Ibu. Iya. Banyak orang yang menganggap saya sebagai Islam, tapi itu kan cuma anggapan aja. Makanya aku pastiin tadi, Pak. Karena Yesus datang ke dunia ini membawa agama atau membawa ajaran yang benar, Bu? Yesus membawa ajaran, Yesus membawa pengenalan akan Tuhan yang benar. Yesus membawa ajaran surga. Yesus membawa keselamatan. Yesus membawa juga kebangkitan kelak. Ya, Ibu di denominasi mana? Di denominasi di gereja Pentakosta. Hah? Di gereja Pentakosta. Oh, Pentakosta. Ya, apalagi Pak Pali yang mau ditanyakan? Ya, hanya itu aja. Benar-benar jadi di room itu kan ada banyak orang-orang yang mungkin ahli Parisi, orang-orang hukum apa sih namanya, orang-orang Parisi dan ahli Taurat. Jadi saya dibawa ke bahasa yang sebenarnya, maksudnya bahasa Yunani. Tetapi ya saya tetap berpegang teguh, aku percaya kepada Allah Bapa, bahwasanya Dia jadi manusia untuk menyelamatkan saya. Salah itu gimana? Percaya Allah Bapa menjadi manusia salah lah Pak. Jadi gimana kalau salah, Pak? Saya percaya kepada Bapa yang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Betul, ya. Mungkin salah ucapan, Pak. Soalnya bahasa saya, kata-kata saya kadang-kadang amburadul. Ya, lain kali suruh ke sini lah orang yang iniin Bapak, suruh ke sini lah. Ke roomnya Ion sana gitu, Pak. Oh gitu ya. Ke roomnya Ion gitu. Ya. Ya, saya bilang karena ada dokter juga yang masuk memberikan suatu narasi begini. Ngapain mereka tidak tahu bahwa pengajaran para rasul juga salah. Nah, itu saya tolak dan saya tentang habis-habisan. Saya bilang bahwa kalau pengajaran para rasul, siapa yang bilang begitu, namanya siapa? Saya tidak mau sebutkan namanya, Pak. Ya sebutin, Pak. Kalau Bapak nggak mau sebutin, artinya Bapak fitnah. Bukan. Harus Abang sebutin supaya kami Nggak, tahu. udah jangan, kalau begitu jangan narasiin lah. Kalau Bapak nggak mau sebutin namanya, Bapak jangan narasiin. Dia menyebutkan seperti itu, Pak. Bapak jangan sebutin kalau Bapak nggak sebutin namanya. Oh. Jadi biar jelas teman-teman. Jadi tahu, oh si ini. Nanti kapan-kapan ketika dia masuk, teman-teman bisa mengkonternya.
Kalau Tapi Bapak nanti nggak ada sebutin nanti. di chatting di bawah, nanti lihat nama saya gimana? Nanti saya ditegur. Oh, Bapak lebih takut ditegur sama orang itu apa sama saya takutnya? Enggak lah, kan Bapak Pak Hos sama dia juga kan manusia. Yang saya tentang itu adalah ucapan dan narasi. Iya, siapa namanya Bapak? Oh, saya Pak. bilang Pak. Iya, oke, baik. Itu namanya Pendeta Tewu, Dr. Tewu ya. Joshua Tewu. Iya. Oh, ya sudah kenal lah. Ya saya dengar di mana? Bapak dengar di mana? Ya tadi malam di Komal kan saya di Oh, di Komal Joshua Tewu ada di Komal. Nah, saya bilang bahwa apakah pengajaran para rasul itu apakah pengajaran abad ke-17 itu lebih sempurna daripada ajaran para rasul yang dapat langsung pengajaran dari Yesus Kristus? Itu saya kasih itu aja. Lalu Tapi, jawabannya? itu dijawab sama salah satu pendeta. Jawabannya ketawa. Gambar orang yang ketawa. Itu di Zoom apa di TikTok, Pak? Ya, dia jawab di itunya aja, di Enggak, TikToknya. maksudnya ketika Bapak ketemu Joshua Tewu itu di TikTok apa di Zoom? TikTok. Kayak gini, Pak. Oh, Ini kayak ini. buka ya. Iya, kayak gini. Apa ini Komal? Ya kayak gini. Jangan-jangan dia suatu palsu, Pak. Bukan. Dia bilang nama saya udah nggak asin katanya. Saya bilang saya masih ada asinnya, Pak. Kalau saya udah habis asinnya, udah tawar lah saya. Itu di Komal tadi malam. Jadi banyak hal-hal yang saya lihat dan saya ikuti, bahwasanya pengajaran-pengajaran yang muncul sekarang ini sudah banyak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Makanya saya lihat apa yang tertulis di tema Bapak ini, tolak ajaran nabi palsu. Yang walaupun ada nabi palsu yang diagung-agungkan, nah ternyata dalam kekristenan juga banyak sekali nabi palsu. Begitu, Pak. Pengajar-pengajar sesat. Ya, itu ada di 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, itu udah jelas. Cobalah kalau di sini Alkitab dicatat-catat. Ya, kalau di Komal Bapak ini kan kita bisa berdiskusi, apa yang jadi tidak mengerti saya, apa yang saya tidak mengerti Bapak bisa jelaskan, dan saya bisa dapat penjelasan, pencerahan. Saya jawabnya nyontek. Saya bukan pendeta juga. Saya jawabannya nyontek. Nyontek di mana, Bapak? Ya nyontek di Alkitab lah, gimana? Gimana lagi sih, Pak? Kalau nggak dari Alkitab gimana sih, Pak? Catat Ya, nih, Pak, Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil Kristus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini ayat Alkitab. Jadi jika ada yang memberitakan Injil yang lain yang bukan para rasul beritakan, terkutuklah dia. Paham? Lalu ketika nggak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, artinya itu Injil yang lain yang terkutuklah dia apa Injil yang asli, Pak? Injil yang lain, Pak. Nah, sudah kita berdasarkan Alkitab. Bapak ini pendeta sama si Kan udah dibilangin saya bukan pendeta, masih nanya lagi si Bapak nih. Saya bukan pendeta. Enggak ada yang pendeta di sini, Pak. Gretul juga bukan pendeta, aku juga nggak pendeta. Nggak tahu ya, Pak Sam. Lukas 17 ayat 1, Tuhan Yesus juga sudah mengatakan ya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan jangan heran.
Nih, menurut Pak Li ya, menurut Pak Li doktrin itu apa sih Pak Li? Dokter itu ya yang bertugas untuk mendeteksi apakah orang itu sakit atau sehat. Waduh. Doktrin. Oh, doktrin. Bukannya dokter Pak, gimana sih Bapak? Jauh amat. Plesetannya jauh Pak, gimana? Enggak, saya salah dengar, sorry. Ya. Doktrin. Apa? Doktrin itu ajaran, Bu. Nah, jadi gini ya Pak ya, saya sekalian sharing juga biar teman-teman di bawah dengar. Jadi kebanyakan ya orang-orang sekarang ini apa ya? Mereka mengatakan saya tidak mau diperbudak doktrin, saya tidak mau terikat dengan doktrin gitu kan. Tetapi mereka melahirkan doktrin baru, gitu loh. Ya kan, mereka mengajarkan doktrin yang baru. Padahal ya kalau kita mengerti arti doktrin itu ya doktrin ajaran gitu. Coba cari aja di Alkitab Sabda itu search aja kata ajaran baru pindah versi ke KJV. Ajaran itu dari kata doktrin. Jadi nggak boleh kita itu Kristen itu kita anti doktrin yang sehat sesuai ajaran para rasul, apa yang ditulis dalam Alkitab gitu sih. Ajaran yang sehat itu ajaran yang seperti apa gitu kan. Karena gini ya, nih di 2 Timotius 4 ayat 3 nih, apa bunyinya? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nih, ajaran sehat ini tuh artinya apa? Doktrin. Jadi lucu ketika ada orang bilang nggak mau terikat doktrin gitu kan. Para rasul mengajarkan doktrin, bahkan Yesus juga mengatakan apa? Ajaran. Dia datang untuk mengajar. Nih kan ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Tuh. Nah, doktrin Alkitab itu mutlak diperlukan demi apa? Demi kemurnian iman kita, demi kemurnian gereja. Gereja itu siapa? Gereja itu kita ini, tubuh Kristus. Kalau sudah tidak mau mengikuti doktrin yang sehat, ajaran yang sehat, jadi sakitlah tubuh Kristus ini gitu loh. Jadi sakitlah gereja ini. Gitu. Makanya lucu ketika ada yang mengatakan tidak mau terikat oleh doktrin yang sehat. Gereja itu 2000 tahun udah berdiri. Tiba-tiba di 2024 di TikTok muncul yang mengajarkan Yesus yang lain. Gitu. Yesus datang bukan sebagai manusia. Itu yang salah. Makanya kita katakan itu ajaran sesat. Bagaimana mungkin ya kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kita menerima Yesus sebagai penebus kita dari kutuk dosa, sedangkan Yesus menebus kita dengan darah dan dagingnya, dengan pengorbanannya. Kalau Yesus tidak datang sebagai manusia, lantas apa? Dia menebus kita ini dengan apa? Iya kan? Kalau bukan darah dan daging. Gitu sih. Yang fatalnya di situ, Pak Li. Jangan sampai ya amit-amit. Amit-amit kita terjerumus dalam ajaran seperti itu. Gitu. Lanjut lagi yang lain. Silakan. Itu mungkin si Aisyah, Bu. Apalagi? Ini Bu Aisyah. Bu Aisyah beda Bu Aisyah dia apa? Dia pengajar onta yang lepas dia. Itu khusus Islamologi. Khusus. Pali ya, lain kali kalau ini suruh ke room saya aja Pali. Ya, nanti juga mereka undang saya tadi, mereka udah kayaknya ada undang. Jadi diikutin terus nih. Iya. Tapi ya makanya dia bilang aja gini, maunya di room Yon aja deh. Gitu Pak. Bapak perlu ingat ya, apa yang tertulis dalam Alkitab. Dikatakan apa? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Banyak Pak yang dulunya kuat. Dia kuat di dalam iman, dia percaya Allah Tritunggal, dia meyakini Yesus datang sebagai manusia, ya. Ujung-ujungnya apa? Karena selalu nongkrong, cuman karena pengen mungkin dia punya target nih, saya bisa mungkin ya, untuk meluruskan. Lama-lama apa? Terbawa suasana, jadi ikut-ikutan. Akhirnya sekarang apa? Ikut-ikut menghujat gereja, ikut-ikut menghujat bapak-bapak gereja, tuh menghujat Allah Tritunggal yang kita yakini, kita imani. Betul. Itu karena sering nongkrong di room itu.
hati-hati aja. Yang lucunya gini ya, Bang Ion sama teman-teman. Yang lucunya dari dulu tuh saya tuh kadang-kadang geli ya. Itu kalau nggak salah zaman 2 tahun lalu ya Bang Ion ya. Tiga. Pertempuran Bu Anes ini. Tiga 3 tahun ya tuh. 3 Aku tahun. tuh ya dulu tuh ya deket sama si siapa sih, kalau bilang apa, bintang Pantura itu siapa Bang Ion, yang perempuan itu. Si Ruth itu ya. Dulu kita dekat loh. Aku ya. Itu si Ruth. 77 itu loh. 77. Kita dulu belum ada pisah-pisah gitu. Aku, Miss Esther, kita masih kalau nganu kambing itu, waduh pokoknya Ram sama satu lagi tuh siapa? Rame, ya. Sama Bu ya. Nah, gampang. Sampai saya bilang gini loh ya. Sampai saya bilang begini. Teman-teman kalian ini kan punya gereja, ya kan? Pantatnya duduk di gereja. Mbok tanya sama yang punya yang punya ini ya, punya wewenang. Tanya kayak sama pendeta, Pak, Bu, kalau keluar gereja minta waktu 5 menit aja, bisa salaman-salaman atau minta waktu. Tanya, Tritunggal itu sesat atau tidak sih? Masa pendetanya nggak mau jawab? Kok kalian malah mendengarkan, maaf ya, bukan merendahkan pekerjaannya, sama yang sopir online. Kok lebih percaya sopir online daripada sama pendeta di gereja sendiri? Kan lucu itu kadang-kadang. Ya kan? Bener-bener. Jelas loh itu. Saya dari dulu bilangnya gitu, malah saya dimusuhin. Tapi namanya mau terdaftar di gereja Tritunggal, kan aneh orang-orang ini. Nanti kalau maaf ya, nanti kalau modiar, kalau mampus ya, nggak ada tuh mereka mau nguburin kalian, nggak ada loh. Kenyataan. Nggak dilayani. Nggak dilayani, tapi namanya mau satu keluarga dimasukin ke gereja Tritunggal. Lah kan lucu nih orang-orang di TikTok ini. Loh, emang kenyataannya begitu kan? Ya, emang kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Yang parahnya ini Bu Aisyah, mereka si online itu ngatain kan pendeta-pendeta itu di bawah sendalnya dia. Tapi nah ini kalau dia kan memang kan otaknya sudah somplak ya, jadi kita nggak usah ini loh buat pengikutnya loh. Ya, yang awam-awam ya Bu ya, aneh ya. Enggak, untuk pengikutnya yang aku heran, pengikutnya ini lihat itu, yang pengikutnya itu yang maaf yang jadi almarhum itu, waduh jadi ngikut, waduh mulutnya rusak itu. Akhirnya apa, waktu modiar kita lihat bukan Wanes itu yang nguburin tetap gereja Tritunggal HKBP kan. Oh iya, yang itu betul. Iya. Kalau mampus, namanya maunya diikutin satu keluarga, diikutin ini, nanti mungkin mereka pikir kalau mampus kan soalnya tahu tuh. Ini kadang-kadang pengikutnya nih somplak juga, heran saya. Mau nanya sama pendetanya, namanya terdaftar di mana, tanya itu di situ. Pak Pen, Bu Pen, masa nanya aja susah sih? Bener nggak sih? Tritunggal itu sesat, kan gitu. Aliran Tritunggal itu sesat, bapak-bapak gereja itu sesat nggak sih? Cuma nanya gitu aja susah amat sih. Ya, oke, ini ada baru dapat nih ya. Muhammad dan Koril, Asmi, Islam apa Kristen? Islam Bang. Muhammad? Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Islam ya, oke. Oke, sebentar. Bu, silakan Ibu. Oke, thank you. Koril di mute dulu ya, teman-teman. Semoga bisa kondusif. Aku ke Muhammad dulu nih ya. Koril di mute. Oke, Muhammad, tahu nggak ini Komal Kristen? Tahu. Oke, kamu pengikut Muhammad, betul? Nabi Muhammad? Yes. Iya Oke. Kamu tahu nggak apa namanya perintah-perintah Nabi kamu? Ya, pastinya tahu 5 rukun Islam. Oke, membaca ya perintah. Tapi kenapa kamu tidak lakukan perintah Nabi Muhammad barusan? Yang mana itu? Kamu mengucapkan salam itu kan nggak boleh. Oh, iya sih memang nggak boleh, cuma kan karena di Indonesia salam toleransi gitu. Nah sih. Ya, kamu pengikutnya tapi kamu nggak melakukan. Pernah nggak kamu tahu itu perintah yang dilarang? Ya, biar jangan kelihatan sombong aja, Ten. Sebentar, Asmi, sebelum diajak mau bicara, diam Asmi satu-satu supaya enak. Iya, kamu nggak jujur, kamu tahu nggak ada perintah itu? Iya, ada pernah dengar. Apa perintahnya coba? Lagi di si Edis Oten itu sering itu dibawa-bawa itu. Apa itu? Enggak, pertanyaannya kamu tahu nggak ada perintah itu? Kamu pernah baca belum? Itu dulu. Saya mau yang jujur. Iya, pernah. Apa perintahnya? Intinya nggak boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, orang-orang kafir lah, nggak boleh. Terus kenapa kamu lakukan? Kan ada aku Bang. Karena tinggal di Indonesia loh, Ten. Jadi kan biar jangan kelihatan. Oh, jadi ada pengecualian kalau tinggal di Indonesia boleh gitu mengucapkan salam? Ya, menurut saya aja sih, Ten. Hah? Menurut saya. Ten, mau nanya, Ten. Udahlah, jangan dibahas ke situ. Nanti lupa, Ten. Nanti pertanyaannya nanti. Nah, kamu puasa nggak hari ini? Aja bilang salamnya. Udah. Gimana? Kamu puasa? Kebetulan ini hari enggak, Ten. Enggak. Puasa itu wajib enggak? Wajib. Ini aku jadi yang nanya. Aku mau nanya, Ten. Kok jadi tanya terus sih, Ten? Aduh. Gini loh, Mat. Sebentar, Mat ya. Kamu puasa ini itu kan kewajiban. Kenapa kamu nggak menjalankan? Kamu mens. Ya, ketiduran tadi, Ten. Ketiduran soalnya begadang. Mat.
Ketiduran Ten, begadang Ten sampai jam 5 jam berapa? Jam 4 ya. Ya. Nah Muhammad Jadi, puasa nggak? Nabimu ketiduran. puasa nggak sih? Ten, aku mau nanya. Ten. Iya, nanti nanyanya berikut. Pertanyaannya Nabi Muhammadmu juga puasa nggak Ramadan sebulan penuh seperti kalian? Pusing aku Ten. Mau Ya, nanya pusing lah, ditanya. kamu nggak tahu apa-apa, pusing. Makanya harus tahu biar nggak pusing. Iya, aku kan mau nanya. Iya, saya tanya bukan dulu, Nabi ditanya. Muhammad puasa nggak? Nabi Muhammadmu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh nggak seperti kamu? Seperti umat-umatnya itu. Kamu aja ditanya kamu, tapi kamu bertanya gimana sih? Kan dari tadi udah dijawab sih Ten. Mana? Iya Kamu sih jawab Ten. nggak? Nabi Tadi Muhammad Oten menjalankan nanya, puasa nggak? boleh nggak ngucapkan Nabi Muhammad salam tuh sama menjalankan- kami? Udah aku jawab Ten. Gantian lah Ten. Ini kau Iya, aja saya Ten. tanya Nabi Muhammadmu menjalankan Ini. puasa nggak? Kayak gini nih Ini. Oten nih. Ini. Ditanya nggak mau, Ini. nanya terus. Ini umatnya Nabi Cabul ini. Bul, Nah, Cabul. kan mulai hujat. Ini kayak Loh, gini kok hujat ajaran sih? Oteng. Hujatnya di mana? Sekarang saya tanya, dia menggauli bibinya itu cabul nggak? Sekarang saya tanya, kamu udah tahu nggak itu? Nah, ini Dia kerjaan menggauli bibinya baru itu di cabul mute. tidak? Oten. Loh, kamu tahu nggak itu? Dia Makanya menggauli jangan di bibinya cabul mute, nggak? jangan ditanya balik. Gini aja Ten. Jangan Biar lari, kamu adil. lari-lari soalnya. Kamu lari-lari. Kamu panggil Tan, aku bilang Bul, cabul, pengikut Nabi Cabul. Nggak boleh. Kamu Oke. tenten. Boleh gimana Lah sih? kan Oten kan orang Kristen. Lah Gimana aku sih bilang, Ten? loh, kamu pengikut Nabi Cabul kan betul. Salah. Itu namanya hujat Ten. Hujatnya di mana? Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak itu bahwa dia menggauli bibinya? Ten, segala sesuatu Bul, yang dilakukan saya oleh tanya, kalau baginda dia Rasul wiki itu sama Ten, bibinya itu cabul itu nggak? sah. Kenapa? Beda dengan cabul Ten. Cabul Loh, itu sekarang dia saya- tidak sah, tidak ada yang mengetahui. Gimana tertulisnya Itu sama semua dia atas menggauli bibinya? perintah Allah Sebentar. Subhanahu wa taala Ten. Kalau kau posisinya gini menghujat. Gimana? itu, Sekarang Ten. saya tanya, Nggak boleh, nggak cabulnya Ten. di mana? Katanya Kristen ajaran kasih Ten. Kasih itu harus tegas. Kasih itu bukan melempem. Kasih harus tegas. Pertanyaannya, waktu iya, dia kasih berarti kan tidak boleh menghujat kan Ten. Saya nggak menghujat pertanyaannya. Waktu bibinya menyerahkan apamnya kepada ponakan nggak usah Muhammad, dihujat, Ten. itu Aku kali, Muhammad oten-oten melakukan ini. percabulan nggak? Hah? Percabulan nggak itu? Kamu tahu nggak cerita itu? Apa Sekarang Ten? pertanyaannya, Ten, kok mute saya tanya, kamu tahu nggak Udah ceritanya jawab, itu? kalau nggak kamu nanti diturunin. Muhammad Iya, jangan muter-muter. Moderatormu Kamu goblok tahu Ten. nggak Oke, ceritanya kamu itu? turun di bawah. Kamu Kalau tahu kamu nggak jawab. ceritanya? Dasar orang-orang Oten sesat Dasar goblok. penyembah Main mute. baptis. Oke ya. Dibilang cabul marah-marah. Kamu tahu nggak itu ceritanya? Kamu baca Sahih Bukhari 47 ya 21. Itu loh. Itu EY. Silakan, Ya Mas. itu namanya 8 siapa nih? Islam Kristen Amha. Islam Kristen. Halo? Ya, dengar. Ya, Islam Kristen Pak. Islam. Oh Oke. iya. Puasa, Pak. Alhamdulillah puasa. Oke. Apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Puasa. Oke, Anda tahu dari mana bahwa Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Dasar-dasar Islam, Mbak. Tertulis di mana, Bisa Pak? dilihat, boleh saya sampaikan referensinya? Silakan tunjuk. Ingat ya pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Memang harus pakai referensi. Bisa dibantu nanti ditampilkan Mbak Aisyah. Oke, nanti silakan. Teksnya, oke. Coba dicek dulu. Anda buka dong. Saya belum bisa kamera, saya belum bisa on cam. Oke, sekali lagi masih ingat pertanyaan saya? Masih. Oke. Gimana, Pak? Saya buka. Dibuka di aplikasi e-hadis, itu Hadis apa, Pak? di Bukhari 1835, Oke, nomor kita tunjukkan ya. 1971 pada Fathul Bari. Satu. Bukhari 1835. 35 Oke. atau nomor Pertanyaan saya masih ingat. 1971 pada kitab Fathul Pertanyaan Bari. saya masih ingat, Pak. Masih. Masih apa? Apakah Nabi Muhammad berpuasa penuh dalam 30 hari dalam satu Iya. bulan? Seperti itu kan? Oke. Jawabannya 1835. Ya, Bukhari 1835, dilihat juga nomor Udah baca 1971 pada Fathul Bari. Biar saya Oke, bacakan, silakan, biar baca saya dulu. bacakan. Silakan baca. Ya, ini saya Kamu yang bawa terjemahkan dalil coba aja ya. bacakan dulu. Saya cocokkan di sini. Apa isinya 1835? Haddasana Musa bin Ismail, haddasana Abu Awana, an Abi Bishrin, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal, ma shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan qattu ghaira Ramadan wa yasumu hatta yaqulul qail la wallahi la. Di mana tulisannya itu? Jangan ada. Bahasa Indonesianya apa? Yo, si Bapak. Iya, Saya kan bacakan Arabnya dulu. Tenang, Tapi kamu Bapak bacakan Arabnya dulu. Baru Jangan saya langsung aja, saya kan nggak ngerti. Buat apa dibacain?
Ya itu bedanya kita teks aslinya kita baca dulu. Kagak usah Bapak percuma membacakan yang asli kalau orang yang dengarnya nggak mengerti. Ya tidak ada masalah, tapi kan saya untuk objektivitas dan dasar saya yang jelas, referensi yang saya sampaikan itu secara lengkap, tidak setunggal-tunggal. Artinya? Oke. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Awanah dari Abu Bishr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW, dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan beliau seorang yang rajin puasa, sehingga ada yang berkomentar, tidak, demi Allah beliau belum puasa Terus Ramadan, dan beliau seorang yang rajin puasa. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa, ya. Tidak, demi Allah beliau belum pernah tidak puasa. Oke. Namun sering-sering beliau juga tidak puasa, sehingga ada seorang tidak, demi Allah beliau belum pernah puasa. Pelan-pelan ya Pak, sebentar. Dari 3 sosok ini, kan bukan langsung dari Aisyah atau dari Muhammad. Ini 3 orang yang bilang, oh pernah puasa, yang satu bilang enggak, yang satu bilang belum. Menurut kamu yang benar yang mana? Yang puasa. Nah itu kan menurut kamu, tapi kan yang 2 bilang enggak. Gimana? Tapi tadi Anda nanya saya, menurut saya. Iya, dari 3 ini loh, dalilmu itu loh. Ya, ini kan saya sampaikan, saya ulangi ya, ya. Nabi tidak pernah. Oke, coba dibacakan. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Ini dalil itu 3 orang ini ya. 3 ini versi. Udah nggak usah ngeles, dilihat aja. Nggak ngeles, diam dulu, lihat dulu ya. Yang ini bilang oh tidak pernah sekalipun yang satu bilang oh kecuali puasa. Terus yang satu lagi nih, jadi 3 orang ini tidak sama. Kontradiksi satu sama lain. Ya nggak ada masalah. Yang penting kan ada menyatakan bahwa Nabi puasa 30 hari. Kan saya tanya validasinya di mana? Nah, pertanyaan Anda apa tadi? Jangan ngeles. Jangan ngeles. Coba apa pertanyaan Anda tadi? Coba ulangi lagi pertanyaan Anda di awal. Coba tanya apa pertanyaan? Ya. Ini loh yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Baca makan kalian ini ya. Ini Anda tadi tanya adakah dalil Nabi Muhammad itu puasa 30 hari? Saya sudah menyajikan dalilnya. Yang mana? Yang mana? Yang betul yang mana? Karena 3 orang ini beda-beda. Jadi kalau misalkan yang satu orang yang menurut kamu, ya 2 orang berarti yang menang dong. Enggak seperti itu. Itu bodohnya Anda tidak paham Islam. Pelan-pelan ya. Ini menceritakan si A, si B, si C. Bukan langsung pernyataan dari Muhammad atau istrinya Aisyah. Paham kamu? Coba kau baca pelan-pelan. Coba kau baca pelan-pelan. Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan, tapi bukan langsung yang bersangkutan. Nah, dari beberapa orang ini beda-beda. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang nggak pernah puasa. Ini kan jelas. Nah, pertanyaannya dari beberapa orang, yang benar yang mana? Hah? Kau baca itu lagi. Yang benar yang mana? Saya ulangi ya. Ini loh. Di sinilah bodohnya orang kotek ini dalam memahami referensi Islam. Inilah tapi coba memaksakan tafsirnya. Yang benar yang mana? Sakit jiwa kan lama-lama. Dibuat. Yang benar yang mana? Ya. Saya ulangi ya. Nih ya. Nih, dalil yang benar nih. Ini aku ajarin kamu. Jangan dimut lah, jangan dimut. Ya diam dulu, jangan kayak perempuan, kayak banci. Diam dulu. Mau masuk angin ini host. Ya. Nih. Mut host, biar saya diam. Ya, diam. Tahan dulu. Jangan kayak banci gitu loh. Diam dulu. Nih. Kalau ini langsung. Shalom, host. Shalom, Bang Sam. Bentar, tahan gitu loh. Nah. Nih, kamu belajar yang benar. Kalau itu kan perkataan si A, perkataan si B. Nih. Ya, ini perkataan siapa nih? Iya, udah dijawab. Sebentar Pak Sambo sebentar boy. Pak Sambo ada apa? Salam minta izin turun aja, host. Oke Pak. Ya, salam Pak ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Yesus berkati. Oke, ya. Kalau yang tadi dibawakan dalil dari si orang Islam ini ya. Itu 3 orang, 4 orang yang tidak ada sangkut pautnya, ya. Satu ngomong tidak, satu ngomong iya, satu ngomong tidak. Nah, kalau ini perkataan Aisyah langsung. Ya, nih, ini bininya langsung, ya, yang 9 tahun hidup sama dia, ya, katanya apa? Rasulullah, ya, nih Aisyah berkata, setahuku Rasulullah tidak pernah melakukan puasa 1 bulan total. Ini kata Aisyah, bukan perkataan si A si B, enggak, langsung bininya yang ngomong, ya, tuh, ya, beberapa diantaranya masih beliau tidak puasa dan beliau juga tidak pernah sebulan tidak puasa, melainkan beberapa hari diantaranya, ya, sampai dia meninggal. Kamu jangan ngelak, hah? Ini bininya yang ngomong. Lari-lari lagi ke sana. Lari-lari. Ini yang benar. Kalau ini perkataan bininya. Kalau tadi kan menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan, dan 4 orang itu tidak sepakat. Ya, ada yang bilang tidak, ada yang kan jelas itu tadi dalil kamu. Kalau ini kan Aisyah langsung yang berkata, sampai dia meninggal tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh. Gimana sih? Bang Ion lebih percaya perkataan si A si B atau perkataan Aisyah, Bang Ion? Aisyah kan tukang gembar-gemborin urusan ranjang aja diceritain. Sama Aisyah kan urusan ranjang sama itunya kan diceritain. Saya lagi mandi, tiba-tiba diselimutin.
Ada yang ya ingat ya teman-teman ya, kita bahas satu nih. Ini kata Aisyah sampai meninggal. Aisyah kan sampai meninggal tuh. Nggak pernah melakukan itu. Kita lihat hadis yang tadi dibawain sama si kuculuk itu. Ya, kita lihat ya, kita bandingkan. Ya. Belum lagi nanti yang dibilang baginda nggak punya kemaluannya kan Kak Aisyah. Iya itu. Nah nih, ya. Kalau ini yang dibawakan sama si Kopler tadi ya. Nih. Menceritakan si A, menceritakan si B, menceritakan semua. Ya. Tuh, ada yang bilang ya, tidak pernah sekalipun melaksanakan puasa. Tapi ada yang bilang, oh kecuali Ramadan. Ada yang bilang lagi, demi Allah tidak, demi Allah. Nih, yang benar yang mana ini? Kalau yang tadi Aisyah langsung yang ngomong. Tuh. Ya. Makanya kalau punya dalil dibaca dulu. Ini loh. Ini kan bukan langsung perkataan, ini kan perkataan sahabat menceritakan si A, menceritakan si B sampai yang lainnya. Tapi dari beberapa orang ini tidak sepakat. Tuh. Ya kan? Ada yang bilang enggak, ya, demi Allah belum pernah tidak puasa saum. Ini banyak yang ngomong, tuh. Ya. Di sini aja sudah kontradiksi. Bener nggak? Teman-teman coba dibaca. Iya. Ya. Saya tanya, apakah nabimu menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh apa enggak? Kalau kamu bawa ini, berarti kamu otakmu itu error. Kalau saya bawa yang tadi tuh, perkataan Aisyah langsung. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang ngomong. Karena Aisyah hidup sampai wafat ini suaminya. Nggak pernah puasa ya kan Mbak Aisyah? Nih, bukan menceritakan, ini langsung tuh. Bentar ya Kak Aisyah ya. Gracia, salam, selamat malam. Selamat pagi. Gracia. Ini Gracia siapa sih? Satu, Gracia dua. Kalau nggak ngomong turun, ada udah diturunin duluan. Ayo. Kalian ini ngikutin siapa puasa Ramadan sebulan penuh? Junjunganmu nggak pernah puasa sebulan penuh kok. Bininya bilang sampai dia meninggal nggak pernah. Ya. Kalian mau lebih dari Aisyah, lebih taunya. Ya, yang Islam kan udah dibilangin. Kupingnya tetap nomor 1 dan juga jangan jerak-jerak. Kalian boleh ngebantah, silakan ngebantah, nggak jadi masalah. Cuma jangan kepanasan, kenapa sih? Teriak-teriak nanti puasanya batal. Loh, dia sendiri dia bawa dalil tapi dia nggak baca benar-benar dalilnya, benar nggak itu? Menceritakan ke si A, menceritakan lagi ke si B, menceritakan, ya. Dari si A, si B, si C sampai si D tadi itu tidak sama jawabannya. Ada yang bilang tidak menjalankan penuh, cuma ini, cuma itu, ada ini. Kan itu, yang benar yang mana kan nggak tahu. Kalau saya bawain dalil langsung Aisyah yang berkata, sampai meninggal dia tidak pernah menjalankan puasa sebulan penuh. Bukan menceritakan lagi, langsung Aisyah yang bilang itu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bantah ya. Kalian juga harus tunjukin datanya. Iya, ini data. Ini Rahmat. Silakan bantah Rahmat. Silakan dibantah atau pakai dalil tapi Rahmat. Pasien berikutnya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Ya. Jadi yang dipertanyakan ini bagaimana? Apakah Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh seperti umatnya? Ya baik Bu. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad berpuasa selama 30 hari penuh itu memang ada keterangannya dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Oke. Bukhari nomor berapa? Ya sebentar ya Bu. Jadi Nabi Muhammad. Gini teman-teman, jangan Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim itu nggak jadi satu. Bukhari sendiri, Muslim sendiri. Ya, maksudnya seperti itu dan bunyinya. Jika kalian melihat itu hilal. Di mana itu Pak? Pelan-pelan di mana itu? Ini di hadis Bukhari dan Muslim. Iya, Bukhari nomor berapa? Iya sebentar Bu. Nanti saya bacakan di sini nanti bisa. Enggak, iya kita cocokkan di sini. Kamu jangan baca artikel. Kalau baca artikel memang dapat di situ. Kelas saya kelas yang tertulis dalil bukan artikel ya. Ya baik, nanti saya tunjukkan nanti Bu. Enggak, jangan nanti sekarang. Cari dulu yang ada nomornya Pak. Nih loh, kalau saya itu nih hadis nih yang di atas tuh Ahmad 247 itu hadis. Ya. Kamu sekarang saya tanya Bukhari berapa?
Bukhari berapa? Saya mau cocokkan di sini. Saya tahu kamu buka artikel itu, bukan buka hadis itu. Saya akan bacakan dulu, Bu. Iya, Bukhari berapa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kalau nomornya. Baik. Bacain lalu nomornya minggu depan nggak bisa di sini tuh. Nggak bisa. Ya, baik. Kamu Di baca hadis artikel Bukhari itu. nomor 38. 38. Dan di hadis Muslim, ya silakan. Satu Bukhari berapa? Nomor 38. 38. Ya. Hadis Bukhari. 38. Ini saya baca nih Pak, sesungguhnya agama itu mudah. Hadis Bukhari betul, nomor betul. 38, Pak. Iya, ini sesungguhnya agama itu mudah. Coba Bu Ya, kalau baik. kayak ini. Baik, saya bacakan ya, Pak. Bukan. Hadis. Ini loh. Ini loh Nih, hadis. Bu, tuh. Ini 38 ya. Betul nggak? Sahih Bukhari nomor 38. Nah kan sesungguhnya agama itu mudah. Nih. Betul nggak? Iya. Iya betul. Iya. Mana yang mau puasanya mana sebulan penuh? Mana, Mat? Tamat. Saking nekatnya nyebut angka asal-asalan supaya mau disebutin. Bapak ini orang Kristen yang udah data-datanya ada. Saking mau disebutin Sebentar, dijelasin Bu, Ibu nyebut angka bertanya, saya asal-asalan. menjelaskan, tapi Loh, ini dipotong-potong loh. terus kan bingung. Jadi bingung. Kok Ibu bingung? bertanya, tapi saya jelaskan. Yang satu ngomong, yang satu ngomong. Jadi Kamu tunjukkan 38 itu mana? Apa Ya, perkataan sebentar, 38? Bu. Saya kan berusaha pelan menghormati 38 Ibu itu yang punya room di sini. Saya jelaskan kalau memang Jauh sakot kebatasan. 38 mana 38? Ya baik. Makanya tolong didengarkan dulu. Jadi Iya. biar berkualitas lah gitu. Iya, Jadi, iya, coba. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Saya itu belum beres, Bro. Muslim Oh, kamu baca 67. artikel turunin. Bukan baca artikel, Bu. artikel Itu kok mau lawan dijelaskan. di sini. Jadi tolong jangan Goblok. Saya nggak tahu aja bisa tahu kalau kamu baca artikel. Makanya sekali lagi ya, jangan pernah bawa artikel. Di bawah itu memang ada dalam kurung hadis ini, itu bohong. Kita cocokkan nggak sama. Kamu kelasnya artikel kok mau lawan kelasnya dalil. Saking Yang- nekatnya mau membacakan bawa nomor asal-asalan. Kan Itu artikel Bang Yon. kan Ya, berguru saya tahu ini kan saya juga ada hadisnya. Iya. Mau artikel mau dilawan sama hadis beneran. berguru sama gurunya, Bu. Enggak, saking mau ngebacain gitu ya. Dari nggak tahu nomornya, lalu iya nanti saya jelasin sampai asal-asalan nomornya. Disangka kita nggak buka kali. Kalau sudah bilang dari hadis Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim itu pasti dari artikel. Nggak mungkin beneran. Dia juga bisa bikin kok artikel. Pemikir ulum Salom. Pemikir. Shalom. Oke. Ya, salam. Oh, kira itu apa Aristoteles. Enggak, filosofi berikutnya, filosofi berdarah aku geli. Pasien berikutnya katanya. Tahu-tahu naik si pemikir ulung. Kamu tahu aja. Bu Aisyah. Iya Pak. Ya, saya mau bertanya sama Ibu ya. Jangan lupa sarapan. Habis duitnya habis. Udah dari tadi malam ini Bang Ion ini nggak tidur nggak ngantuk kah? Tidur kan saya buka ini udah 14 jam tuh, nggak apa-apa lanjut. Udah Kan 14. saya tidur. Mungkin gasnya Saya- habis, Bu. Saya buka jam 8:30, lalu saya tinggal tidur. Tuh Wah, kan Bu gue Aisyah, di-report siapa kan, gue tenang nih? di-report Oh, kan. di- Aduh, turun dulu Kak, turun Kak. Turun, Bu. Siapa yang nge-report? Dia tadi berarti. Oh, ada aja ya. Siapa tadi, kenalin namanya ya, weh? Rahmat. Buka jam 8:30. Malam. Saya setelin renungan malam. Lalu saya tidur. Bangun-bangun jam 12. Saya kira sih udah rungkat ya. Begitu saya buka, saya bangun, ya tutup apa enggak? Ya udah lanjut aja deh. Nah, datanglah si Gema. Si Gema jam berapa ya datang? Jam Jam setengah dua. 2. Iya. Iya, 1:30. Ya udah lanjut, si Gemanya tidur nih. Dia kan kerja juga. Aku tuh lihat kan si Gemma Justru ini. Kalena di bawah, nggak ada berhenti Iya. di bawah sampai sekarang. Dia tuh Itu Bu Aisyah Mereka- itu kemana? ada udah naik. Kau udah naik. No, ganti lagi dong Bu. Ini yang tadi apa bukan nih? Aku follow lah, aku follow. Oh, oke. Selamat siang Bang Sion. Ya, selamat siang. Yang how are you? Sebentar Yo, nih, baik-baik. si Pali dulu nih yang mau tanya nih. Silakan Pali. Ini untuk aku tadi langsung turun ya, di-report terutama yang tadi. Ya emang harus turun dulu kalau udah pas. Enggak, ada- mereka kalau Ya ke bentar, si bentar. Pak Arnold Mereka- ini. Mereka kalau sudah baca ini langsung kebingungan. Emang bener kan? Kalau misalkan kalian nggak terima ini salah atau doif, naik bawa data pembanding kalian. Ya? Bunda, request aja Ya. Bunda.
Kenapa? Enggak, ini Bunda di bawah, Bunda mau naik. Request saja, silakan Kak, silakan, maaf. Lanjut. Iya, silakan aja. Aku bilang Bunda mau naik katanya. Tapi nggak ada namanya di bawah, Kak apa, Bunda. Bang Hos, naikkan Bunda, Bang Hos. Mana Bunda siapa? Bunda Lydia. Mana nggak ada? Oh ini ada. Ya silakan Pak Ali, apa yang mau ditanyakan? Saya mau nanya sama Bu Aisyah. Bu Aisyah, apakah Quran dan hadis itu sama atau berbeda? Jadi kalau Quran itu kan perkataan Allah ya. Ya. Allah dan perintahnya pasti di Quran. Ya. Kalau hadis itu kan ya sesuatu dan apapun yang mengenai Nabi Muhammadnya, ceritanya semua ada di hadis. Perintah, cerita, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad itu adanya di hadis. Gitu. Jadi bedanya itu. Jadi itu hanya berupa tafsiran atau penuntun. Penuntun sama tafsiran beda kan? Penuntun. Ya, penuntun aja kan? Iya, tapi memang kalau hadis itu kan jadi gini, hadis itu kan hadirnya hadis ya, adanya hadis itu kan kurang lebih ya 300 tahun setelah nabinya wafat. Jarak antara hadis dan Quran. Iya, pokoknya 300 tahun setelah nabinya wafat kurang lebih ya, baru ada hadis dan itu menceritakan si A, si B, si C gitu. Tuh. Ya bisa bayangin aja ya. Hampir kurang lebih ya 200-300 tahun setelah tokoh Muhammad ini meninggal ya, tentang kebenarannya ya bisa dipikir sendiri gitu kan. Kalau kayak hadis Bukhari itu pemikirannya si Bukhari kan? Betul. Oke. Kalau hadis Ahmad itu pemikiran si Ahmad. Iya, jadi hadis itu kan cerita ulama sih sebenarnya. Iya. Jadi hadis itu dirangkum dari cerita-cerita sahabat-sahabatnya atau penganut. Enggak juga. Karena Bukhari sendiri itu gini, hadis-hadis itu kayak Bukhari itu kan tidak hidup sejaman Muhammad, karena kan hampir 300 tahun hadis itu ada. Paham ya teman-teman ya? Iya. Kalau murid-murid Yesus kan yang sejaman. Iya. Ya, itu bedanya ya, teman-teman. Tapi ada yang bilang gini loh, Kak Aisyah. Kalau Bukhari itu sebenarnya nggak pernah ada di dunia ini. Justru memang dia bukan orang Arab ya. Kalau ceritanya kita bisa lihat kok langsung siapa Kak Bukhari itu. Bukan orang Arab dia. Yang lucunya tertulisnya dia naik, sebenarnya dia kan buta tuh ya. Dia buta kok bisa tiba-tiba naik onta atau naik kuda atau naik sapi sampai ke Arab. Ceritanya gitu kan lucu. Iya. Iya Bu Aisyah, dia orang Uzbekistan itu. Yes, betul. Dia bukan orang Arab. Bu Aisyah, jadi kalau mau dilihat bahwa nabinya mereka itu kan mati di tahun berapa? 610 ya? Betul nggak? Iya. Berarti dari 610 itu ada tenggang waktunya sampai 300 tahun kemudian muncullah si Bukhari, muncullah si Ahmad, begitu kan Bu ya? Betul. Ya, si Muslim. Jadi kalau RT6 ini suka menggunakan hadis itu sebagai tolak ukur, itu kan bukan wahyu tetapi cerita atau tuntunan. Apakah itu bisa dipercaya? Tentunya tidak, atau iya, menurut Ibu gimana? Karena mereka ini kan sebenarnya kan umatnya ulama, bukan umat Allah. Karena Allah sudah jelas menuliskan ya, menuliskan apa ya. Allah itu nggak nyuruh mereka itu percaya sama kitab-kitab setelahnya, harus sebelumnya. Gitu loh. Nggak ada itu rujukan dari Al-Quran atau perkataan Allah ya. Mereka harus mengikuti kitab-kitab sesudahnya, nggak ada. Justru harus tanya sama yang membaca kitab-kitab sebelumnya. Harus mengimani kitab sebelumnya kan. Contoh apa kitab sebelumnya yang diimani ya? Itu tadi Taurat, Zabur, dan Injil, bukan kitab sesudah Quran. Kalau hadis ini kan kitab sesudah Quran. Iya, betul. Paham ya teman-teman ya? Justru mereka ini memang dididik dan didoktrin sama ulama, akhirnya mereka mengikuti ulama. Allahnya sendiri nggak bilang kalian harus mengimani kitab-kitab setelah Quran, nggak ada. Sebelum Quran harus diimani, bukan mengimani sesudah Quran. Sesudah Quran apa? Ya itu tadi, karangan hadis ini, karangan ulama ini, dan kitab ini. Kitab sesudah Quran kan banyak, termasuk hadis. Justru Allah nggak pernah nyuruh itu. Ya, itu juga udah bertentangan dengan apa namanya? Allah. Bukan apa yang mereka pikirkan bahwa tulisan-tulisan atau wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu masih original. Padahal Quran itu kan ditulis sama Umayyah atau gimana Bu?
Ya, jadi gini teman-teman ya, mereka sendiri kan nggak tahu, mereka tahunya oh ini awam ya. Nggak awam pun juga, mereka nggak ngerti mau S2 pun. Mereka tahu Quran ini asli bla bla. Mereka nggak pernah baca itu kan, bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Itu mereka nggak baca, dan mereka nggak pernah tahu, banyak yang nggak tahu bahwa Qurannya itu sudah dibakar sama Utsman. Itu mereka banyak yang nggak tahu di situ. Permasalahannya di situ teman-teman. Mereka kan yang penting bacaan sholat, ya, ayat kursi hafal, ayat al-fatihah selesai. Tapi nggak pernah mau tahu itu, oh Qurannya yang benar itu sudah dibakar sama Utsman. Kan itu nggak pernah tahu mereka. Dan mereka nggak tahu bahwa Quran itu sudah direvisi 1924 di Kairo. Kalau mereka nggak malas kan itu keluar semua itu zamannya sosial media. Di tahun berapa itu Ibu? 930 apa 735? Apa itu? Di Utsman Umayyah. Bukan, iya sekitar segitu. Dibakar sama. Nah, nggak jelas kenapa sampai dibakar itu, nggak jelas, nggak ada yang demo tuh. Kalau dia terjaga, kan mereka kan tahu, oh ya Quran tuh dijaga sama Allah. Tapi kenapa dibakar kan nggak ngerti kan? Sampai dimakan kambing. Terakhir dibakar sama Utsman. Dimakan kambing. Nah, alasannya apa nggak tahu. Kenapa Utsman tuh bakar semuanya? Jadi Bu Aisyah, itu manuskrip asli dari Al-Quran itu sudah tidak ada lagi Bu ya? Karena Nah, sudah kan dibakar lucunya sama... gini, yang di Birmingham itu kan cuma 2 lembar. Nah, itu sekarang sampai sudah berapa itu? Itu kembangannya dari mana? Sementara yang asli cuma 2 lembar di Birmingham itu. Izin menambahkan. Jadi begini, kalau secara konteks manuskrip itu memang mereka cuma punya 22, salah satunya memang paling tua di Birmingham ya. Kemudian itu yang paling mendekat agak banyak itu di Topkapi itu di Turki ya. Cuman nggak bisa, yang di Topkapi itu kan ditutup, karena kan itu masih tapi ada Bu, sarjana Muslim mereka juga mengakui. Jadi sebenarnya ini kita juga minta mereka baca buku ataupun lihat videonya Munim Siri. Enggak, yang di Topkapi teman-teman kan pernah lihat. Ilmuwan Islam yang jujur, dia menyatakan bahwa memang dia memang nggak pernah lihat Bu itu karena memang ditutup. Cuman ada tulisan dari ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa yang di Topkapi itu memang terdapat perbedaan yang signifikan. Itu yang pertama kesimpulan mereka. Dan ini bukan zaman Utsman. Jadi benar, zaman Utsman itu udah nggak ada lagi. Setelahnya Umayyah baru ada. Jadi baik di Topkapi maupun di Birmingham itu bukan zaman Utsman. Itu zaman setelah Utsman. Iya, makanya jadi, di Topkapi pun itu kan sudah itu diragukan karena memang nggak ada itu sampai ditutup, diganti lagi kan ada bekas-bekasnya tutup-tutupan itu. Betul. Itu artinya gini, yang di Topkapi di Birmingham itu ada tulisan yang sudah dihapus, diganti dengan tulisan baru dengan huruf yang baru. Jadi itu secara saintifik ya, secara arkeologis. Jadi kayak akhirnya Munim Siri memilih pendekatan jujur bahwa memang seperti itu. Nah, cuman Munim Siri nembak, Alkitab pun begitu. Tapi Munim Siri lupa. Tidak pernah Alkitab mengklaim ini diturunkan dengan sempurna, ini diturunkan nggak ada. Nah, Munim Suri bodohnya di situ. Tapi masalah yang tadi Ibu sampaikan memang diakui. Ulama-ulama Muslim yang terpandang saat ini mengakui itu nggak bisa lagi ditutup-tutupi, apalagi udah era internet. Ya, makanya kan makanya yang di Topkapi itu kan udah ditutup sudah berapa tahun yang lalu kan, nggak bisa dibuat umum karena itu tadi takut banyak yang kritis, akhirnya itu udah nggak bisa. Saya waktu ke sana itu udah nggak bisa masuk. Ya, Ibu boleh bertanya lagi Bu ya. Saya pikir Ibu orang yang dan itu sudah ini ada yang naik gitu. Sebentar dulu Pak Li. Aska Malik, Islam Kristen. Islam Bu. Jangan ngerekam lah. Kalau mau ngerekam kamu turun aja lah. Enggak ngerekam. Oke, Pak Aska, puasa? Ya. Oke, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa sebulan penuh seperti kalian umatnya? Iyalah. Iyalah Anda baca atau iyalah gimana ini? Anda tahu dari mana? Enggak, maksudnya itu ajaran-ajarannya itu. Ya, terus. Enggak, iyalah itu maksudnya dia menjalankan puasa juga atau tidak? Itu pertanyaan. Iya. Tahu dari mana Anda bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya, terus. Lu tahu dari mana kok? Ya terus gimana sih? Kamu tahu dari mana Pak Aska? Ya, kata sejarahnya nabi-nabi. Di mana tertulis sejarahnya bahwa dia menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Ya. Oke, cuma satu belum. Hah? Ini aja enggak cuma lihat-lihat. Lihat di mana Anda bahwa tertulis atau lihat di mana bahwa jadi teman-teman ya di bawah ya kita lihat ya kualitas umat Islam ini ya itu memang benar membaca atau dengar atau memang bohong, ini antara 3 ya. Sekarang kita buktikan ya Pak Aska sekali lagi, apakah Nabi Muhammad menjalankan ibadah kewajiban Ramadan sebulan penuh atau tidak? Iya. Iya, Anda tahu dari mana kalau iya?
Iya kan, soalnya kan kalau dihitung-hitung Jangan jauh, dihitung-hitung Pak. ya. Pertanyaannya Anda bilang iya dia menjalankan. Anda tahu dari mana? Ya ada dari ajaran, dari kitab, dari Kitab apa namanya? Ini ruang publik. Silakan tunjukkan. Iya. Di kitab apa? Soalnya kan saya di perantau jarak, apa itu maksudnya cermati itu kalau ya di rumah baru bisa diterangkan. Kalau di sini kan udah fokus kayak gitu-gituan, kita aja kan cuma Belajar ngomong dulu Pak. Terus ingat ya Pak, sekali lagi ini ruang publik. Ini bukan masjid atau tempat pengajian, nggak butuh dalil. Ya? Lanjut dulu, siapa namanya? Ya, Bang? Ibu, boleh kita lanjut. Apa namanya? Menurut pandangan Ibu, Muhammad itu apa namanya? Nama atau gimana ya bahasanya ya? Atau diandaikan atau seorang tokoh atau lain-lain, Bu? Karena ada pemikiran mengenai di zaman Umayyah mengenai masalah Muhammad. Apakah dia hanya sekedar tokoh fiksi atau betul-betul dia nyata? Lah itu Pak ya, sebenarnya makanya yang kebingungan kan di situ ya. Contoh-contoh yang sekarang ini ya, mereka nggak pernah tahu gambarnya, mereka nggak tahu apa, tapi sandalnya tahu, rambutnya tahu. Nah tokoh sebenarnya ada atau tidak itu kan, makanya kan kita sering tanya di luar keislaman ada nggak yang mengakui ini ajaran ini atau tokoh ini? Nggak ada kan? Ya. Nah nama Muhammad sendiri kan bukan banyak. Dalam arti gini, nama aslinya kan bukan Muhammad itu kan namanya Katem gitu. Iya, iya. Nah sampai jadi Muhammad juga ceritanya bagaimana kan juga tidak pernah dijelaskan. Ya, makanya kan sering tuh apologet Kristen bilang, coba ya jelaskan kita di mana di luar keislaman yang mengaku Islam dan ada yang mengaku tentang sosok Muhammad ini, nggak ada. Ya, kalau Yesus dan pengikutnya jelas diakui di luar kekristenan. Contoh yang mudah ya, tokoh kekristenan atau di zaman Yesus diakuin. Contohnya apa? Di Turki tadi. Banyak situs-situs tuh yang menyatakan bahwa itu Bunda Maria sampai terakhir tempatnya. Saya ke sana. Ya. Paulus gerejanya dia di mana ada semua. Kalau kita ikut tur pasti ditunjukin itu semua. Mau yang ikut tur Islam atau siapapun atau Hindu tetap itu ditunjukkan. Nih Bunda Maria dari waktu dia diasingkan itu ya, habis ditangkapnya Yesus itu ke situnya dikasih tahu nih tempatnya itu jadi akhirnya jadi kapel itu. Jadi ada di luar kekristenan tertulis, sejarahnya tertulis, diakuin. Nah sekarang kalau Islam, di luar keislaman ada nggak yang ngakuin? Apalagi toh sosoknya ini. Jadi menurut Ibu, dia hanya berupa tokoh aja ya yang diagungkan. Ya kalau tertulisnya kan begitu Pak. Tentang kebenarannya kan ya itu tadi ya. Karena kan kita kalau ngomongin masalah iman kan memang susah ya Pak ya. Mereka mengimani, nggak tahu itu ada atau enggak kan mereka mengimani. Ya makanya saya pernah dan banyak berdialog dengan mereka. Saya bilang, menurut kalian saya hanya bertanya Muhammad itu siapa? Ya mereka hanya memberikan suatu jawaban yang bagi saya ya terlalu dangkal. Saya mau bertanya mengenai kepribadiannya dia, siapa dia, tapi mereka nggak bisa jangkau sampai ke akar-akarnya. Iya karena mereka nggak pernah, itu tadi mereka cuma didoktrin bahwa oh Muhammad itu utusan, selesai sampai di situ. Tanpa ulama-ulama atau ustadznya ini membacakan atau menyuruh mereka sama-sama ayo buka itu sejarahnya Nabi Muhammad, ceritanya itu Sirah Nabawiyah. Kan mereka nggak pernah tahu. Ya. Kalau menurut ceritanya di Sirah Nabawiyah kan lucu nih ya, si Katem ini kan anak buangan dan tidak diharapkan oleh ibunya sendiri, ditolak dia. Sampai diasuh sama siapa aja itu. Cuman kalau mau dibongkar sejarah nanti mereka tersinggung. Nah itulah. Yang mengenai masalah apa namanya Gua Hira juga. Iya. Tapi pokoknya ya kalau kita mendengarkan apa Buya Sakur itu ya, yang aku lucu setelah aku dengerin iya ya, umatnya ini kenapa ngikutin wong yang terdekat saudara paman-pamannya aja nggak mau lu ngikut. Karena kan tahu si Katem ini bagaimana. Saya suka ikut ceramah dia Bu, karena iya, apa yang dia utarakan itu dia kan kalau boleh dikategorikan ya ahli dan dia belajar di Lebanon, di Mesir. Oh, karena dia profesor ya, jadi nggak gini loh teman-teman, poinnya gini, yang terdekatnya Muhammad aja nggak mau loh ngikutin dia, jadi Islam. Sampai pamannya pun yang tersayang ya nggak mau ikut. Iya, sampai mati pun sampai dia nangis nggak mau.
Karena dia tahu Muhammad tuh ponakannya gimana. Ya kan dia tahu bahwa ponakannya itu suka halu. Kena sihir kan 6 bulan itu. Ya kan? Jadi bagaimana paman-pamannya mau percaya sama ajarannya wong dia pernah halu gitu. Nah, yang aku lucu ini pengikutnya. Kenapa kok masih ikut? Pamannya itu kan banyak gitu, pamannya dia kan banyak gitu. Ya, nggak mau satu pun nggak ada yang ikut ajaran Islam. Sampai yang paman yang tersayang itu. Ya lanjut. Kayak kata Bang Edis, satu-satunya nabi yang kena sihir ya dia. Itu memang itu tertulis, itu mengalami halusinasi 6 bulan loh. Bisa bayangin nggak 6 bulan tuh mengalami halu. Dan omongannya dijadiin kepercayaan itu kan kenapa nggak mikir? Umatnya kan nggak tahu. Jadi gini teman-teman ya, permasalahannya mereka nggak pernah baca hadis, jadi nggak tahu. Ya, coba mereka baca, baru akan berpikir nanti keluar itu pikirannya kayak gitu. Karena mereka nggak baca. Iya, saya ingat ucapannya si Buya Syakur. Dia bilang pada waktu dia bertemu dengan Gus Dur, terus dia bilang, kita ini kan paham dan mau lepas salah, mau pegang erat-erat pun salah. Nah, di situ saya menganalisa ucapan dia bahwa dia mau pegang betul-betul tapi salah, mau lepas pun salah. Mungkin dia dalam keadaan dilema. Bagaimana menurut Ibu? Ya sekarang itu kan mereka itu Pak, kalau kita ngomong iman kan susah. Nah sekarang kita ngomong yang tertulis itu aja sih. Apakah dengan yang tertulis imannya masih, itu kan udah kembali ke mereka sendiri Pak. Iya. Ya. Kalau kita nggak maksakan iman, kalau iman tuh udah susah Pak. Cuman yang tertulisnya bagaimana itu kita tunjukkan supaya mereka juga mungkin dari 100 orang mungkin ada 1-2 orang gitu kan yang berpikir ulang dengan iman mereka. Benar nggak? Ngapain mereka mengimani sesuatu yang buta? Kan itu. Oke, sebentar Kak. Atam Ile, selamat pagi. Atam Ile 1, Atam Ile 2. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggepin? Islam atau Kristen kamu? Islam, Bunda. Oke. Silakan. Bisa membantah ini data ini. Silakan. Data apa itu? Ya Pak Atam. Pak Atam. Iya. Puasa hari ini? Iya, puasa. Apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa sebulan penuh seperti kalian? Tuh bisa pertanyaannya begitu. Lah, puasa Ramadan itu kewajiban nggak? Wajib. Oke, wajib dilakukan oleh siapa? Oleh semua manusia yang beragama. Apa? Termasuk Nabi Muhammad atau tidak? Termasuk para nabi. Nabi siapa aja? Termasuk para nabi-nabi terdahulu. Oke, di mana validasinya bahwa Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Yesus saja puasa. Jangan lari ke Yesus. Yesus nggak pernah puasa Ramadan 30 hari. Yang pertanyaan saya puasa Ramadan, jangan lari ke Yesus. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga menjalankan puasa Ramadan Yesus sebulan penuh? Yesus. Apa Yesus? Yesus saja kan puasa kan? Iya, tapi dia nggak puasa Ramadan. Yesus saja kan puasa Ramadan. Kenapa puasa Ramadan? Apakah Nabi juga menjalankan puasa Ramadan? Iya jelas. Gimana tertulisnya? Dia penutan. Gimana tertulisnya? Kamu tahu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran surah berapa bahwa Nabi Muhammad? Al-Quran atau hadis? Al-Quran maupun hadis semua keterangan dalam satu-satu puasa itu ada semua dalam. Satu-satu Al-Quran surat apa bahwa memvalidasi tertulis Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh? Surat apa? Kita buka sini. Di surah mana? Ibu ini apa ya? Di surah mana kok ibu ini? Di surah mana? Jangan ibu ini. Punya pemikiran dan punya pemahaman. Saya ngikutin kamu di surah mana yang tertulis Nabi Muhammad menjalankan puasa Kan Ramadan begini, sebulan Ibu. penuh? Kita ini kan umatnya Nabi Muhammad. Ngabisin kuota. Ya. Kalian bilang di hadis sama di Quran mana kita buka sama-sama bahwa tervalidasi tertulis itu bahwa Nabi Muhammad menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh, kan itu. Iya. Gadis Toraja, salam, selamat pagi apa siang ini ya.
Selamat pagi, gadis Toraja, buka mute-nya. Tuh udah kundang tuh, gadis Toraja. Salam, selamat pagi. Halo, gadis Toraja. 1. Oke, turun. Di sini gitu, kalau nggak dijawab waktu dipanggil turun, takutnya nge-report. Silakan teman-teman. Teman-teman Islam kalau mau naik silakan ya. Iya, ajaran dongeng. Bu, sambil menunggu yang mau naik, saya mau bertanya lagi ke Bu Aisyah, boleh? Iya Pak, pokoknya saya masih bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya saya nggak memaksakan diri saya. Silakan. Ya, kita nggak harus dipaksakan, bukan kita dialog menunggu yang lain naik. Kalau menurut pandangan Ibu, bagaimana yang namanya Isra Miraj? Ya, apakah masuk akal, Bu? Ya kan sudah jelas Pak, ya. Edi Wakari, selamat pagi. Ada tamu. Selamat pagi, shalom. Salam Kristen Islam Pak, Bang. Oh, Kristen. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya, mau ditambahkan? Masih dengar monitor dulu. Saya baru masuk. Oke, itu siapa namanya? Togi. Selamat malam, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Anda Islam Kristen? Islam. Silakan Kak Isa. Mana Kak Isa? Turun. Halo. Ya, Kak Isa turun. Kenapa turun, Kak? Bagaimana? Oke. Anda Islam? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, kamu Kristen? Kena report si Aisyahnya, kena report. Saya tanya kamu atau kamu tanya saya? Saya tanya kamu karena kamu tamu. Aku moderator di sini. Oh iya, silakan. Kamu Islam atau Kristen? Oh, Islam tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Loh, kamu bilang kamu mau tanya atau kamu yang ditanya? Oke, kalau kamu mau nanya silakan. Oh, oke. Bisa jawab tidak? Kalau kami bisa jawab, kami pasti jawab. Kamu bisa jawab tidak? Tanya dulu lah. Waktu ayam berkokok 3 kali itu Simon Petrus itu siapa punya ayam? Nggak tahu Pak, tanya aja lah sama orang itu langsung. Berarti tidak bisa jawab dong, kalah toh 1-0. Itu boleh saya jawab Pak? Apa? Coba jawab 1-0. Bapak ini nggak sehat. Nggak sehat. Ya ayam hutan kok. Ayam hutan kan juga banyak. Oh itu sama punya ayam loh. Ayam hutan bagaimana? Mana dulu, jangan nyerocos. Orang mau jawab nggak bisa kamu itu. Ya, tidak bisa jawab toh? Bukan nggak bisa jawab. Kamu nggak kasih kesempatan orang ngomong. Oh ya oke, lanjut. Diam dulu mulutmu tuh. Oke. Orang jawab itu kan seperti kamu nyerocos kan dipikir dulu, lihat datanya dulu. Ya. Waktu itu Simon Petrus itu berada di Imam Besar Kayafas. Ya. Di mana Simon Petrus berada ketika dia menyangkal Yesus lalu berkokok ayam 3 kali, di mana dia berada? Di tempatnya Imam Kayafas. Di mana? Jadi bisa dipastikan bahwa itu ayam miliknya Imam Kayafas, demikian. Mana di situ ada tulis pemilik ayam? Tidak ditulis. Kita ini manusia berpikir ya. Anda aja bisa suruh kami tampilkan data, tapi kalian tidak pernah membawa data di tempat ini atau di mana? Kristen. Coba kamu katakan, dengar dulu. Ya, Simon Petrus ketika itu berada di rumahnya Imam Kayafas. Yang jelas di situ adalah ayamnya Imam Kayafas dong. Masa ayam orang masuk ke situ? Enggak ada hubungan. Udah kabur, Bu. Enggak, udah dikurung. Enggak ada hubungan dengan iman kekristenan. Jadi gini, iman kekristenan tidak ada tertulis memang karena tidak ada hubungan, karena mereka tanya ya kita jawab dengan akal aja. Sebenarnya tidak ada kepentingan untuk iman Kristen itu ayam itu, enggak ada. Makanya ya kan? Ini enggak usah dijawab. Nah, biar dia tahu jawabannya. Kan menurut para ahli, kan Simon Petrus berada di tempat itu. Masa ayam saya bisa berkokok di situ kan tidak mungkin.
Nah, kan begitu logikanya. Ngomong itu harus pakai logika, katanya Islam itu logika duluan baru iman, tapi logikanya kok nggak ada sama sekali. Ya, terima kasih. Maaf kalau saya lancang menjawab. Nggak apa-apa kan? Nah, Bu, itu kan orangnya sakit, Bu. Iya gini loh, makanya aku nggak tahu gitu kan, karena aku tahu dia minta dalil pasti ayam siapa yang berkokok gitu ya. Karena kita udah paham alur pemikiran mereka. Ya. Kalau kita pikir secara logika ya, masa ayam saya terbang ke situ kan? Begitu. Aduh, kita berada di rumah Bunda Lena yang berkokok ya ayam Bunda Lena dong, masa ayam saya kan begitu. Mereka itu kalau pakai bacot kita lawan pakai bacot juga supaya tidak ada celah untuk mereka menghujat gitu loh. Dengan mereka tuh enggak boleh takut. Asal jangan kita menghujat mereka. Di mana mereka masuk yang tidak masuk akal kita bantai dengan tidak masuk akal juga. Jadi satu-satu. Ayam Prabowo. Ayam Prabowo ada berkokok di situ kan tidak mungkin, memang lah, otak itu di mana otak. Enggak sekolah mungkin. Banyak itu mereka bertanya, mamanya Paulus, bapaknya Paulus, terusnya ayam yang berkokok. Itu kan tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam iman. Kok pertanyaannya remeh-temeh begitu, kita jawab dengan remeh-temeh juga. Asal masuk akal gitu loh. Maaf ya, saudaraku. Silakan. Oke, teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video atau diskusi dari awal hingga akhir dengan tampilnya para polemikus menghadapi apologetik Kristen, khususnya yang baru muncul dan memberikan sanggahan-sanggahan dan data-data yang menarik, ya kiranya dapat membuat para polemikus atau ustadz-ustadz yang selama ini doyan membahas kekristenan itu lelah berpikir, karena ada banyak orang yang memahami kitab suci mereka dan juga membaca literatur mereka, hadis-hadis mereka yang mungkin selama ini mencoba untuk ditutupi mereka kepada para umat. Ya, begitulah keadaannya. Ya, kalau mereka membahas kekristenan kan suka-suka mereka, aman, bahkan itu dakwah, ya kan, dakwah gitu. Tetapi kalau Kristen yang bahas Islam, oh jangankan, langsung besok sudah berbeda kalimat kawan-kawan. Tetapi tidak masalah, di zaman internet ini, secanggih ini, maka akan banyak orang yang akan dicerdaskan melalui internet. Dan itulah yang akan kita nantikan terus-menerus melalui para apologetik yang tampil di media. Dan saya berharap kita semua dapat mendukung mereka teman-teman, sehingga ada banyak orang sampai ke bilik-bilik rumah, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid. Alkitab juga sudah dibahas. Karena apa? Karena ustadz-ustadz mereka juga membahas Alkitab. Ya meskipun salah gitu ya kan, atau menafsirkan secara salah, ya kita percayalah bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan bekerja luar biasa untuk menyadarkan dan mencelikkan mata hati nurani mereka, sehingga mereka dapat mencari tahu sendiri, lalu men-searching lah gitu ya kan, sehingga mereka dapat menemukan sang kebenaran yang mereka nanti-nantikan atau yang dunia nanti-nantikan, yaitu Kristus Yesus. Oke teman-teman, kalau kita belajar data ya, kalau kita belajar agama atau kalau kita belajar kitab suci, supaya memastikan kitab suci itu benar-benar bagus, bertanggung jawab, dia harus sesuai fakta sejarah, begitu. Karena kalau beragama hanya modal klaim, itu sulit dibuktikan teman-teman. Itu sulit dibuktikan, dan itu sudah terjadi berulang-ulang di berbagai agama yang ada, begitu ya, atau keyakinan-keyakinan yang ada. Mereka ngeklaim bahwa ada nabi yang datang dan membawa surat, begitu ya. Tetapi kalau misalnya dibuktikan melalui arkeologi, bahkan sejarahnya, nah ini tugas berat bagi orang yang menganutnya. Maka kalau ada orang yang mencoba kritis untuk memahami agamanya, biasanya itu tidak lama teman-teman. Mereka itu pasti kesulitan tempatnya. Karena kalau sudah dihalang-halangi di dalam mencari tahu, maka akan timbul perlawanan-perlawanan tertentu dari sesama mereka. Nah, dengan adanya media zaman sekarang ini, tidak ada satupun manusia yang dapat bersembunyi teman-teman. Semua terbongkar dan semua bisa diakses. Tinggal bagaimana seseorang itu lebih cerdas untuk bertanya atau mencari tahu.
maka akan dapat dibaca dengan teliti. Maka semua pemuka agama saat ini diaturkan atau disarankan untuk lebih cerdas, karena mereka tidak bisa lagi menutup-nutupi fakta seperti di zaman dulu yang notabene hanya sebagian orang yang bisa mengakses internet begitu. Sekarang nggak mungkin anak SD sampai tua bisa mengakses dan mereka nikmati di kamar-kamar mereka gitu ya kan. Dan mereka bisa membanding-bandingkan antara Ustadz si A dengan mualaf si A, mualaf si B dengan Ustadz si B. Maka mereka akan menemukan ada kejanggalan-kejanggalan. Maka mereka akan mencari tahu bahwa apakah keyakinan kami ini benar-benar valid begitu. Nah, berbedanya teman-teman, kalau di kekristenan itu ya pasti dong sesuai dengan fakta sejarah. Tidak perlulah saya terlalu membela-bela karena Tuhan yang bela kami kan begitu. Kenapa aku bilang sesuai dengan fakta sejarah? Karena kekristenan itu berdiri di atas sejarah dan pelaku sejarah. Yesus Kristus itu pernah ada di dunia 2000 tahun yang lampau dan melakukan banyak mujizat begitu ya. Dan sudah banyak ahli-ahli bidat begitu ya yang ingin membelokkan ajaran Kristus, Injil yang benar, namun tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ya karena itu tadi, fakta sejarah tidak mungkin bisa dibelokkan, dibengkokkan, atau siapapun yang membengkokkannya itu ya, apalagi lah yang baru-baru ada kan gitu. Nah, dari sinilah kita bisa memahami iman yang benar hanya iman kepada Kristus. Dialah juru selamat, percayalah engkau dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Bukalah hatimu dan kiranya Allah Roh Kudus bekerja bagimu. Saya pikir sampai di sini saja teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita.